Semangat pagi dan salam sehat. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. PJJ kali ini kita masih menyelesaikan KD 3.3 tentang berbagai ragam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada kali ini kita akan khusus membahas tentang perilaku menyimpang. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan, kalian bisa mendeskripsikan tentang pengertian, proses pembentukan perilaku menyimpang, faktor-faktor, dan ciri-ciri serta teori-teori yang mendasari perilaku menyimpang. Anak-anakku semua, pernahkah kalian melihat fenomena seperti yang tampak pada layar? Ya, di situ ada berbagai macam tindakan manusia yang tentunya melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Silakan kalian cermati, kalian pahami yang tersirat di dalam gambar. Ya, di situ baik perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tampak pada gambar melanggar atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dari gambar di atas kita semua pasti setuju bahwa gambar-gambar yang tadi kita perhatikan bersama menunjukkan bahwa adanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, dan tentunya ini harus dihindari dalam masyarakat agar supaya terjadi keteraturan sosial dalam masyarakat. Dan perlu dicermati juga apabila nilai dan norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat itu tidak dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, maka tentunya akan terjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat yang mendukung nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, tindakan semacam inilah yang secara sosiologis kita sebut dengan istilah perilaku menyimpang. Nah, ini yang akan kita pelajari pada PJJ kali ini. Nah, apa sih itu perilaku menyimpang atau deviant behavior? Ya. Dalam kamus sosiologi dijelaskan bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam masyarakat untuk memperbaiki perilaku yang ada. Nah, sementara perilaku menyimpang menurut beberapa ahli sosiologi, diantaranya satu, menurut Robert M. X. Lawang, bahwa perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Tampak pada gambar sekelompok pelajar melakukan tindakan sosial. Nah, tindakan berkelahi itu dapat dikategorikan sebagai tindakan perilaku menyimpang. Berikutnya, menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang didefinisikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu di dalam masyarakat. Jadi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk melakukan adaptasi dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu kelompok itu akan menimbulkan perilaku menyimpang. Berikutnya, menurut James van der Zanden dikatakan
bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Jadi perbuatan yang tercela, perbuatan yang jauh dari nilai dan norma yang diharapkan, ya, dan di luar batas toleransi. Artinya secara sosial tindakan tadi itu tidak bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Contoh di sini kita melihat adanya remaja yang membolos, kemudian dia merokok, yaitu menunjukkan menurut James van der Zanden itu dapat diklasifikasikan sebagai perilaku menyimpang. Kemudian ada menurut Paul B. Horton, itu dikatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Itu sama ya dengan yang disampaikan oleh Robert M.Z. Lawang. Kemudian dari definisi yang disampaikan kita bisa menyimpulkan ada 3 hal ya yang perlu kita sampaikan. Satu, ya, bahwa suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat disadari atau tidak telah menyimpang dari norma yang berlaku yang telah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Jadi kita melihat di sini ada 3 aspek seseorang itu dianggap menyimpang. Satu, dari aspek sosiologis. Seseorang dikatakan menyimpang ketika dia melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, seseorang dari aspek yuridis. Jika seseorang dikatakan menyimpang, ya, jika ia dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan. Dan kesimpulan ketiga dari aspek ekonomi, bahwa seseorang dianggap melakukan penyimpangan jika dia merugikan secara ekonomi kepada orang lain atau kelompok lain. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari perilaku menyimpang. Nah, kapan suatu perilaku individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang? Ada beberapa karakteristik, ada beberapa ciri. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hahn dikatakan, satu, suatu perbuatan disebut menyimpang bila mana perbuatan itu dinyatakan pelaku dari kejahatan itu dianggap sebagai penyimpang. Kemudian yang kedua, terjadi sebagai konsekuensi dari adanya nilai dan norma, dari adanya penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap perilaku menyimpang. Saat kita bicara tentang nilai dan norma, ya jelas di mana ada nilai dan norma pasti di situ ada perilaku menyimpang. Nah, orang dikatakan menyimpang jika perilaku yang dilakukan itu ya dikenakan sanksi oleh masyarakat. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada perilaku yang bisa diterima dan ada perilaku yang ditolak. Nah, nanti kita bisa melihat ciri ini. Nanti ada perilaku yang secara sosial masih bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya misalnya seperti ini, ngebut di jalan, orang naik motor kebut-kebutan di jalan, itu dikategorikan menyimpang, ya karena dia mengendarai melebihi batas kecepatan di jalan raya, tapi masih bisa diterima, ya masih ada toleransi dari masyarakat. Kemudian ada perilaku yang ditolak, jelas ini perilaku yang merugikan masyarakat. Ya, contohnya seperti mencuri, ya berkelahi atau tawuran antar pelajar dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ciri yang keempat, mayoritas orang tidak sepenuhnya mentaati peraturan sehingga ada bentuk penyimpangan yang relatif atau tersamar. Jelas, yaitu pengertian. Kemudian ciri yang lainnya, ya, apabila ada peraturan hukum yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat oleh banyak orang. Artinya jika di situ sudah ada peraturan hukum, pasti
akan ada pelanggaran. Nah, itu tentang beberapa ciri dari perilaku menyimpang. Nah, mengapa dalam masyarakat muncul perilaku menyimpang? Ya, ada beberapa faktor. Yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Yang pertama, bahwa perilaku menyimpang sebagai hasil sosialisasi kebudayaan yang menyimpang. Ya, artinya seperti ini. Ya, apabila kita melihat kita bergaul, berinteraksi ya dengan kelompok orang yang menyimpang, sebut saja seorang anak, dia yang berinteraksi, bergaul dengan sekelompok remaja yang suka merokok, minum minuman keras, dia akan menyerap nilai-nilai dan norma yang ada pada kelompok tersebut sehingga dia bisa melakukan perilaku menyimpang, yaitu dia akan melakukan ya perbuatan merokok atau minum minuman keras. Ini yang dikatakan yang disebabkan dari hasil sosialisasi kebudayaan yang menyimpang. Jadi dia menyerap nilai-nilai dan norma-norma dari kelompok sosial yang menyimpang dari masyarakat. Kemudian faktor yang kedua, bahwa perilaku menyimpang itu sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, kita melihat ya di awal ketika kita bicara tentang sosialisasi, agen yang paling bertanggung jawab, yang paling besar pengaruhnya di dalam pembentukan kepribadian seseorang itu adalah keluarga. Nah, kita lihat ketika anak dibesarkan dengan kekerasan, ketika anak melihat ketidakharmonisan antar orang tua dan lain sebagainya, ketika dia ya dibesarkan di lingkungan keluarga yang broken home, di keluarga yang bapak ibunya juga melakukan penyimpangan sosial, disinilah anak itu akan menyerap dari agen sosialisasi primer untuk melakukan penyimpangan. Ya, jadi hasil sosialisasi yang tidak sempurna itu karena ketidakberhasilan dari lembaga keluarga dalam melakukan proses sosialisasi. Yang berikutnya, faktor yang berikutnya, faktor penyebab dari penyimpangan adalah lingkungan pergaulan ya. Ya, bagaimanapun juga media kedua yang membentuk kepribadian selain keluarga adalah teman sebaya. Dengan siapa kita bergaul itu akan menunjukkan kualitas dari kepribadian seseorang. Nah, kita lihat ketika seorang remaja bergaul dengan geng, dengan bergaul dengan anak-anak pang, dia bergaul dengan remaja-remaja yang memang berandal, dia akan menyerap. Jadi di sini lingkungan pergaulan menjadi faktor penyebab dari perilaku menyimpang. Orang bijak mengatakan jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi maka akan tercium wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan penjual ikan, kita akan terkena bau amisnya. Artinya apa? Lingkunganlah yang bisa membentuk kepribadian seseorang, dan lingkungan adalah pengaruh yang sangat besar. Orang bisa ya kepribadiannya menjadi tidak baik. Lingkunganlah yang bisa membuat seseorang bisa melakukan perilaku menyimpang. Yang berikutnya, faktor penyebab dari perilaku menyimpang, ada dorongan ekonomi. Karena kemiskinan, karena harus menghidupi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit, tidak ada pekerjaan sehingga dia tidak bisa mencari nafkah, mendorong seseorang itu melakukan tindakan kriminal. Yang pada contoh di sini kita melihat ya, karena kepepet, anaknya sakit, istrinya sakit, sementara dia nganggur, dia terpaksa harus
mencuri kotak amal yang ada di masjid, atau mengutil ya, mengambil, mencuri barang-barang dagangan yang ada di mal-mal, yang ada di toko-toko demi untuk mendapatkan sesuap nasi walaupun dia harus mencuri. Ini adalah dorongan ekonomi, itu juga bisa memacu ya, menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal atau perilaku menyimpang. Kemudian faktor penyebab yang lainnya, ada keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan atau gaya hidup eksentrik. Jadi kita melihat bahwa ternyata perilaku menyimpang itu ada dalam bentuk penyimpangan gaya hidup ya. Dia akan melakukan tindakan eksentrik ya, misalnya dia dengan tangannya ditato, kemudian lidahnya diberi anting-anting dan sebagainya. Itu faktor pemicunya adalah keinginan untuk dipuji atau sebagai bentuk gaya hidup masyarakat sekarang, yang kita lihat anak-anak pang yang berambut ya ala pang, itu juga perilaku menyimpang yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk berbuat baik atau berbuat menyimpang. Berikutnya faktor yang lainnya ya. Faktor penyebab perilaku menyimpang adalah pelabeling atau labeling. Sekali orang melakukan kesalahan ya, atau melakukan tindak perilaku menyimpang, dia selamanya oleh masyarakat itu dicap, diberi label, diberi merek, diberi julukan sebagai seorang penyimpang. Ya, kita melihat ya di sini dalam keluarga, ketika seorang anak ya itu tidak nurut pada orang tuanya, dia akan mendapat cap sebagai anak bandel, anak yang nakal, anak yang tidak baik menurut orang tuanya. Nah, karena mendapat label julukan dari orang tuanya sebagai anak berandal, anak nakal, dia akan cenderung melakukan perilaku menyimpang. Jadi karena labeling ya, atau julukan sebagai penyimpang, itu bisa memicu munculnya perilaku menyimpang. Berikutnya, faktor yang lainnya adalah karena pengaruh media massa. Kita tahu ya bahwa media massa, baik itu media elektronik melalui internet ya, melalui media sosial media dan lain sebagainya ya, itu ternyata memicu munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat ya. Kita lihat bahwa tayangan-tayangan yang ada di media elektronik, media cetak, yang lebih mengedepankan pada kekerasan, yang lebih mengedepankan pada ya kekerasan fisik dan sebagainya, itu akan memacu kepada remaja-remaja, anak-anak untuk melakukan penyimpangan sosial. Nah, itu beberapa faktor yang melatar belakangi tertimbulnya perilaku menyimpang. Nah, dalam sosiologi kita mengenal banyak teori-teori yang mendasari adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Yang pertama, teori biologis. Menurut Kaiser Lombroso, bahwa pelaku kejahatan pada umumnya memiliki ciri fisik yang berbeda bila dibandingkan dengan orang pada umumnya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Lombroso. Menurut Lombroso dikatakan seseorang menyimpang itu ciri fisiknya akan berbeda dengan orang yang tidak menyimpang. Menurut Lombroso dikatakan misalnya bentuk kepala yang lonjong itu cenderung melakukan perilaku menyimpang dari bentuk kepala yang lainnya, bentuk muka yang lainnya. Atau katakanlah di sini orang yang berambut keriting atau ikal itu cenderung menyimpang daripada orang yang berambut lurus. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombroso. Kemudian ada teori differential association ya, Edwin S. Sutherland ya, bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Jadi
pergaulan, ya lingkungan pergaulan yang berbeda itu juga bisa memicu munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Contoh, ketika di dalam keluarga seorang anak dibekali dengan moral yang baik, dengan taat beribadah dan sebagainya, ketika dia berada di lingkungan teman-temannya yang suka meninggalkan sholat, ya akan merubah perilaku dia menjadi perilaku yang menyimpang. Jadi lingkungan pergaulan yang berbeda itu juga memicu munculnya perilaku menyimpang. Kemudian teori yang ketiga, ada teori labeling. Menurut Edwin M. Lemert, bahwa seseorang yang pernah melakukan penyimpangan primer, dia akan dicap menyimpang oleh masyarakat, akan terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder dengan alasan sudah kepalang tanggung. Nah, kita tahu dalam masyarakat teori labeling ini yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pelaku penyimpangan yang tetap. Sebagai contoh, misalnya masyarakat kita mencap, memberikan label bahwa orang yang keluar dari penjara itu pasti dicap sebagai seorang penjahat, padahal belum tentu. Jadi ketika dia keluar dari penjara, ya kemudian dia sudah insaf, ketika kembali dilepaskan dari penjara, masyarakat tidak bisa menerima. Nah, akibatnya karena sudah dicap sebagai penyimpang, dia cenderung untuk melakukan penyimpangan lagi. Nah, disinilah muncul perilaku menyimpang yang sekunder. Kemudian yang keempat, ada teori Merton yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, bahwa penyimpangan adalah bentuk dari adaptasi terhadap situasi tertentu. Jadi orang yang menyimpang itu biasanya dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Ketika dia berada di desa, dia dengan mudah dapat mendapatkan pekerjaan, ya, karena bekal dia hanya dengan kemampuan fisik, ya, mencakul. Tapi ketika dia kemudian berada di kota, di situ terjadi yang namanya persaingan kerja, ya, dia tidak bisa beradaptasi sehingga dia tidak bisa berhasil secara ekonomi. Dia cenderung akan menghalalkan segala cara dengan melakukan perilaku menyimpang. Kemudian yang berikutnya adalah teori sosialisasi, ya, bahwa perilaku menyimpang itu disebabkan oleh proses sosialisasi yang kurang sempurna atau masyarakat yang gagal di dalam menjalani atau melaksanakan proses sosialisasi. Lembaga-lembaga sosial yang berperan di dalam sosialisasi telah gagal, misalnya kegagalan seorang lembaga keluarga dalam menerapkan tentang moralitas yang baik, kegagalan dari lembaga yang lain. Kemudian ada teori yang keenam, adalah teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, bahwa kesadaran moral masyarakat timbul karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi di sini ketika masyarakat itu atau individu itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau disfungsionalisasi, dia cenderung akan melakukan perilaku menyimpang. Kemudian ada teori disorganisasi sosial, yaitu terjadinya perilaku menyimpang merupakan hasil atau produk dari perkembangan masyarakat yang tidak seimbang. Jadi ketika antara kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan dengan jumlah masyarakat yang tidak seimbang sehingga banyak terjadi pengangguran, disitulah ada potensi masyarakat atau orang atau kelompok untuk melakukan perilaku menyimpang demi mempertahankan hidupnya. Kemudian ada teori konflik, bahwa perilaku menyimpang disebabkan oleh ketidaksamaan dalam masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, perbedaan kepentingan itu juga bisa memicu munculnya perilaku menyimpang. Misalnya perbedaan kepentingan antara siswa sekolah yang satu dengan siswa sekolah yang lain, munculnya terjadinya misalnya tawuran antar pelajar. Nah, dari berbagai penjelasan yang ada dalam materi tadi, kita bisa menyimpulkan
Hakikat dari perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, dan pelaku yang melakukan penyimpangan dalam sosiologi kita kenal sebagai seorang penyimpang atau devian. Demikian materi tentang hakikat perilaku menyimpang. Mudah-mudahan dapat membantu kalian di dalam memahami materi perilaku menyimpang. Tetap semangat belajar dan salam literasi.